Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saripah Daulay atau dengan channel Cikgu Ipeh. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat evaluasi menggunakan website tesmos.com sebagai pemenuhan tugas final mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja, ketika kita ingin membuat alat evaluasi menggunakan Tesmos, kita langsung saja ke Google ya, dengan klikkan di layar sini tesmos.com ya. Kita klikkan tesmos.com, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan berbahasa Inggris. Kita bisa rubah ke dalam bahasa Indonesia dengan cara klik kanan dengan terjemahkan ke Indonesia. Nah, Tesmos ini ada dua versi berbayar dan versi gratis. Nah, kalau versi berbayar kita perlu masuk dan daftar. Namun kalau versi gratis kita cukup klik bangun tes ya. Saya ulangi, kalau versi berbayar kita harus perlu masuk dan daftar. Kalau versi gratis kita masuk dengan bangun tes. Kelemahannya adalah ketika kita membuat versi gratis, kita harus menyimpan link daripada evaluasi yang kita buat agar kita bisa melihat sewaktu-waktu untuk kita lihat kembali dan melihat hasil evaluasi para peserta didik. Nah, untuk memulai tesnya atau membuat tesnya, maka kita klikkan bangun tes. Di sini ada tampilan seperti ini, masih dengan berbahasa Inggris, namun saya rubah lagi karena Tesmos ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kita buat nama tesnya. Nama tesnya ini bisa terserah dari guru. Kita buat apa? Contohnya saya buat ulangan PAI kelas 10. Contoh. Dan di sini buat kata kunci. Kata kunci ini nanti digunakan untuk membuka tes yang sudah kita buat. Ya, ini kita harus ingat kata kuncinya dan kita klikkan ulang kata kuncinya kembali dan langsung buat tes. Nah, di sini akan masih dalam bahasa Inggris juga. Kita ubah lagi karena memang bawaan dari Tesmos ini berbahasa Inggris. Di sini tampilan awal dari setelah kita klik bangun tes ya. Nanti di sini ada dashboard. Dashboard itu adalah tampilan seperti ini. Di sini ada pengaturan, pertanyaan untuk membuat pertanyaan, menerbitkan untuk membagikan link soal kita, dan hasil untuk melihat hasil yang sudah dikerjakan para peserta didik. Kita lanjut ke pengaturan dulu. Sebelum kita membuat pertanyaan, kita buat pengaturannya dulu. Di pengaturan ini kita bisa buat waktu untuk pengerjaan peserta didik atau tampilan dari kuis yang kita buat. Dan di sini ada nama tesnya. Di sini boleh buat ibaratnya instruksi dari pengerjaan soal. Contohnya kita buat kerjakanlah soal-soal berikut dengan memilih salah satu jawaban yang menurut kamu benar. Kerjakan dengan jujur dan waktu pelaksanaan 45 menit. Contoh. Dan di sini ada tampilan layar tesnya, nanti bisa warna kuning, warna biru ataupun warna merah dan warna hitam. Saya pilihnya warna merah. Ya. Di sini adalah pengaturan pertanyaannya. Misalnya tampilkan semua pertanyaan tes pada satu halaman. Itu untuk satu halaman itu semua tesnya, semua soalnya nampak, atau satu persatu per halaman. Saya pilih satu persatu.
Dan di sini bisa dilihat pengaturan tambahan lagi. Siswa bisa melompat ke pertanyaan apabila mereka belum menjawab soal, itu bisa, atau hanya diizinkan menjawabkan soal selanjutnya apabila sudah menjawab soal terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat setiap halamannya itu siswa bisa kita pilih, tunjukkan apakah jawaban siswa itu benar atau salah, menampilkan jawaban yang benar, tunjukkan penjelasan jika ada penjelasan baru, atau jangan tunjukkan apapun. Saya memilih jangan tunjukkan apapun karena nanti akan dilihat setelah akhir selesai pengerjaan tugas, tidak setiap soal begitu. Ini untuk pengaturan setiap soal ya. Selanjutnya ada pengaturan mengaca urutan pertanyaan tes. Nah, itu saya pilih mengaca urutan pertanyaan tes biar setiap siswa berbeda-beda soalnya. Dan ini adalah ibaratnya kata-kata setelah selesai ujian. Di sini kita buat boleh terima kasih telah melaksanakan ujian dengan baik. Oke, semoga sukses. Contoh. Ya. Nah, di sini di akhir pengujian ya, bisa kita lihat skor. Siswa bisa melihat skor yang didapat mereka. Bisa kita tunjukkan apakah tanggapan mereka benar atau salah. Bisa kita tampilkan jawaban yang benar. Bisa juga kita tampilkan penjelasan. Jika mereka jawabannya ada yang salah, kita tampilkan penjelasan, bisa kita lihat, kita buatkan. Dan di sini saya memilih menampilkan tidak memilih menampilkan jawaban yang benar karena biar bisa belajar lagi gitu. Nah, di sini adalah pengaturan waktu. Ya, tadi seperti yang sudah dibuat di atas, kita buat 45 menit. Nah, ini berapa kali seorang dapat mengikuti tes, bisa berulang-ulang atau hanya berbatas waktu 2 kali dengan nama yang sama. Karena kan peserta didik masuk dengan menggunakan nama. Oke, selanjutnya ini saya tidak pilih. Saya memilih tidak dan kita klik simpan. Setelah pengaturan ini, kita klik menyimpan. Jadi pengaturannya sudah tersimpan dan kita masuk kepada kolom pertanyaan. Di kolom pertanyaan ini ada beberapa pilihan, tapi setelah saya coba, yang versi gratis itu hanya bisa dipakai menggunakan pilihan berganda, ya. Jadi ini di sini kita contohkan dengan pilihan berganda. Nah, kita klik pilihan berganda dan kita klikkan soal yang ingin kita buat. Ya, saya buat contoh 5 saja. Contoh soalnya. Contohnya arti ulil albab. Ya. Ini adalah pilihan bergandanya, pilihan jawabannya. Bisa kita tuliskan. Ya, kita tulis pilihan jawabannya. Apabila kurang kolomnya, kita tinggal tambahkan pilihan lain. Kita buat di sini. Nah, ini tinggal kita pilih jawaban yang benarnya yang mana. Contohnya misalnya ini jawabannya yang benar. Maka kita klik di sini jawaban sebagai jawaban benar dan di sini adalah poinnya. Satu soal berapa poin? Contohnya kalau 5 soal 20 poin, kita buat 20 poin. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk menambah pertanyaan nomor 2, maka kita klik aja tanda plus di bawah ini. Ya. Nah, sudah kita klik, dia otomatis mengcopy pertanyaan yang di atasnya. Nah, ini tinggal kita ganti aja pertanyaannya. Ya, kita ganti aja pertanyaannya.
ini pertanyaan nomor 2. Oke, sudah. Kita tukar lagi pilihan jawabannya dengan mengganti pilihan jawaban. Oke, nah selanjutnya untuk tambahkan soal yang ketiga begitu juga, kita klik tanda plus di sini dan ini tetap kita ganti lagi jenis pertanyaannya dan begitu seterusnya. Ini ya, saya anggap saja ini soal yang ke nomor 3 dan nanti ini kita ganti pertanyaan nomor 3 dan untuk menambahkan soal juga ke nomor 4 kita tambah lagi dan ini saya anggap sebagai soalnya ya, ini tidak saya ganti. Dan pilihan jawabannya jangan lupa dipilih jawabannya yang benar ya. Seperti ini, kita pilih jawaban yang benar. Selanjutnya, nah ini. Dan untuk tambah lagi ke soal yang nomor 5 boleh dibuat ya. Kita contoh satu kita ganti ya. Ini soal nomor 5. Ya, setelah itu kita ganti pilihan jawabannya. Nah, ini ya. Oke, ini satu lagi. Sangat sempurna ya, kita pilih jawabannya sangat sempurna. Oke, nah ini dia sudah 5 soal. Setelah kita menyelesaikan seluruh soalnya, maka selanjutnya adalah kita menerbitkan atau mengirimkan soal ini kepada peserta didik dengan cara klik menerbitkan di bagian kanan, bagian kiri maksud saya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa cetak ya, dalam bentuk Word. Tinggal unduh aja, di sini klik unduh aja, kita bisa langsung lihat cetak dan unduh. Ya, kalau misalnya ingin offline. Apabila secara online, maka kita klik menerbitkan saja. Langsung kita klik menerbitkan, maka di sini ada link. Nah, link ini bisa kita copy dan kita kirimkan kepada peserta didik. Ya, di sini juga ada beberapa pengaturannya. Bisa kita schedulekan atau tertutup, hanya beberapa ini aja. Atau terbuka, siapa saja bisa buka ikut tesnya. Ini di jadwal bisa kita jadwalkan. Oke. Nah, kita coba kerjakan untuk melihat hasilnya nanti. Kita salin, kita buka di tab selanjutnya. Kita copy, kita paste dan enter. Nah, nanti tampilan siswa adalah seperti ini. Jadi siswa cukup menuliskan namanya saja dan langsung klik start. Maka ujian akan berlangsung. Nah, ini adalah instruksi daripada ujiannya dan kita klik continue untuk memulai. Nah, ini adalah soal-soalnya.
Nah, soalnya itu diacak ya. Kalau tadi ini adalah soal nomor 5 dan di sini adalah waktunya. Ya, waktu pelaksanaannya cuma 45 menit dan kita submit untuk melanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, contohnya sini kita pilih jawabannya. Ya. Ini peserta didik, ini saya ambil contoh saja. Oke. Setelah selesai, maka klik finish. Ya, masih berjalan. Nah, nanti tampilan di siswa akan seperti ini. Dia akan melihat skornya, durasinya berapa lama dia mengerjakannya terlihat, skornya juga terlihat, dan jawaban yang benar salah juga terlihat di sini. Oke, itu dia untuk tampilan siswa. Nah, kita log out untuk siswa dan kita lihat hasilnya di kolom ini ya. Di beranda dari Tesmos-nya. Kita lihat hasil di sini. Di bagian hasil. Nah, maka di sini akan terlihat hasil yang sudah dikerjakan para peserta didik. Skornya sudah terlihat, persentasenya juga terlihat, jawaban yang benar juga nanti akan terlihat di bagian sini. Dan ini bisa kita unduh dalam bentuk Excel atau CSV ya. Biasanya dia terunduh dalam bentuk CSV, namun kita bisa rubah ke dalam bentuk Excel. Nah, caranya kita pilih export ya, kita bisa pilih ekspor dalam bentuk point grid atau poinnya, atau dalam bentuk respon ya, atau respon itu jawabannya, tulisan jawabannya. Jadi saya pilih point, klik point. Nah, maka akan otomatis tersimpan di perangkat kita. Jadi ini hasilnya. Nah, ini nanti hasil jawabannya di kuis Tesmos yang sudah kita buat. Nah, gitu. Jadi hasil ini sudah bisa kita olah. Hasil evaluasinya sudah bisa kita olah. Begitu. Nah, begitulah cara membuat alat evaluasi menggunakan tesmos.com. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.